Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wa tabaghudi wal ibti'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi arsyadana ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi al-muti'in al-mu'tamidin bi syari'atihi haqqal i'timad. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an aqul a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-farqu bainal muslim wal kafir as-salah. Wa qala aidan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati PLT Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPRD beserta anggotanya, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang sama-sama kita muliakan dan hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Penajam Pasir Utara, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan insya Allah semuanya dimuliakan Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, suara saya lagi serak-serak. Jadi Pak Bupati, mohon maaf, suaranya ini sudah kalau bahasa orang Banjar itu apa yolah suwak baterainya. Tahukah suwak? Serak sudah suaranya, hampir habis. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah acara kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pertama kali masuk ke masjid apa namanya nih? Al-Ikhlas PPU. Perdana, biasanya lewat, Pak. Kalau ceramah ke Samarinda, ceramah ke Balikpapan, lewat masjid ini. Saya bilang, ya Allah, kapan saya bisa masuk masjid ini? Alhamdulillah, ternyata bukan hanya masuk malam hari ini, diberikan Allah kemuliaan, bisa berdekatan dengan Bapak Bupati, Bapak Kemenak, Muid, Bapak tentaranya ada, Pak polisinya ada. Kalau tentara dan polisi ada, insya Allah aman kita ini. Malam hari ini penuh keberkahan, mudah-mudahan. Ini sampai berapa menit ceramahnya kita nih kira-kira? Berapa Pak? 2 jam. Wah. Beginilah yang sering membuat penceramah jatuh sakit tuh seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lihat tema di belakang. Dengan Isra Mi'raj kita jadikan momentum untuk meningkatkan apa bacaannya tuh? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, takwa. Orang hidup tak ada iman itu laksana ikan yang lepas dari air laut.
Iman ini penting. Ini contoh. Isra Mi'raj. Saya mau tanya Bapak Ibu, percaya nggak Isra Mi'raj? Serius, percaya nggak? Saya mau bilang begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tadi maghrib saya sholat di Mekah. Alhamdulillah selesai Isya bisa mengisi di Masjid Al-Ikhlas, Penajam Pasir Utara. Apakah Bapak dan Ibu percaya? Saya mau tanya sekali lagi. Pengumuman. Maghrib tadi saya sholat di Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah setelah Isya bisa mengisi ceramah di Masjid Al-Ikhlas PPU. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kenapa? Hah? Nggak mungkin, Pak. Baik. Percaya nggak nih? Bu, percaya nggak, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa? Kejauhan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi disebutkan Bapak Bupati, luar biasa sambutan beliau. Isra Mi'raj ini mukjizat nomor 2 terbesar setelah Al-Quran. Mukjizat itu untuk para nabi. Kalau calon nabi namanya irhas. Kalau para wali namanya karomah. Kalau seperti kita, wali bukan, nabi bukan, ini namanya ma'unah. Misalnya, Bapak berangkat satu bis, jalan-jalan, bisnya jatuh ke jurang. Mati semuanya, cuman Bapak yang selamat, itu mungkin ma'unah. Tapi kalau hidup semuanya, Bapak doang yang mati, itu naas namanya. Baik. Ini mukjizat Isra Mi'raj nih. Maka saya mau sampaikan, kalau saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya maghrib tadi di Mekah, Isya'nya di Masjid Al-Ikhlas, semuanya tidak ada yang percaya. Kenapa? Tidak masuk akal, Ustadz. Secara adat tidak mungkin, secara kebiasaan tidak bisa, secara logika, ujar orang Kalua, impossible. Tak mungkin ini. Bayangkan Bapak Ibu, ini saya mau ini masuk nih. Kalau di zaman modern ini saja, Avanza ada, Innova ada, Fortuner ada, Pajero Sport ada, Alphard ada, Rubicon ada, Hammer ada, Range Rover ada, pesawat lengkap, Lion Air ada, Batik Airlines ada, Malaysia Airlines ada, Saudi Arabia Airlines ada, Qatar Airlines ada, Garuda, ganal parut daripada dada. Lengkap sampai ke bulan, Apollo ada, ulang-alik ada. Kurang apa? Tapi ketika saya sampaikan maghrib tadi saya di Mekah, Isya di sini, semuanya tidak percaya dengan teknologi yang begitu canggih sekarang ini. Lalu yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kondisi bangsa Arab waktu itu, ketika mereka tidak kenal dengan alat transportasi yang canggih seperti sekarang. Mereka tidak kenal pesawat terbang, Pak. Mereka tidak kenal mobil. Mereka tidak kenal kendaraan sepeda motor. Yang mereka tahu cuma unta dan kuda saja. Ditawarkan dengan cerita yang maha dahsyat, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tadi dibaca, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, subhana, maha suci Allah. Kata Dr. Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, ketika ayat diawali dengan kalimatut tasbih subhana, menandakan ada peristiwa besar yang terjadi. Asra bi abdihi lailan. Lailan itu dalam ilmu tafsir disebutkan
tidak sampai sepertiga malam. Cepat sekali prosesnya. Cerita ini disodorkan dengan bangsa Arab yang tidak mengenal transportasi yang canggih. Mekah Madinah itu Bapak Ibu sebulan. Pulangnya sebulan. PP 2 bulan. Tapi ditempuh Nabi Muhammad dengan waktu tidak sampai sepertiga malam. Saya khawatir. Ini jujur nih. Jangan-jangan kalau kita hidup di zaman bahari, di zaman Nabi Muhammad, jangan-jangan kita ini Pak masuk golongan Abu Jahal semuanya. Tidak percaya. Saya khawatir nih. Kenapa? Tidak mungkin. Kalau bicara kebiasaan pasti tidak mungkin. Tapi kalau berbicara mukjizat, ini pasti bisa. Maka ketika orang Arab mendengar ini, yang tadinya beriman sebagian jadi kafir, Pak. Yang tadinya kafir mendengar Isra Mi'raj tambah kafir. Wah, gawat nih. Satu orang yang luar biasa imannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dialah yang dicari-cari oleh Abu Jahal. Mana Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Kalau satu orang ini saja yang tidak percaya, satu lagi yang tidak percaya, insya Allah Islam di tanah Arab selesai, game over. Dicari Abu Bakar. Abu Bakar, apa kau percaya dengan cerita Muhammad tentang Isra Mi'raj? Apa jawab Abu Bakar? Ini iman. Ini iman. Jawab Abu Bakar, kalau yang bercerita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabatku, lebih daripada itu pun aku percaya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, andai dinding ini warnanya putih, semua orang melihat dinding warnanya putih. Bahkan aku pun, kata Abu Bakar, melihat dinding ini warnanya putih. Tiba-tiba ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa warna dinding ini? Kata Nabi, warnanya hijau. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, kudustakan pandangan mataku, aku ikut pendapatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini iman. Ini iman. Makanya kalau ada iman, hidup ini enak. Kalau tidak ada iman, hidup ini selesai. Contoh Pak, iman ini kalau dalam sepeda motor ibarat rem. Hidup tanpa iman laksana sepeda motor tanpa rem. Bagaimana sepeda motor tanpa rem? Contoh, kendaraan tanpa rem. Misalnya, saya bilang, ayo Bapak Bupati, Ketua DPR, semuanya, Bapak Tentara, Polisi, hadirin sekalian, kita berangkat naik bus. Kita ziarah ke Martapura, berangkat. Tapi bisnya tidak ada remnya. Kira-kira mau ikut enggak? Mau enggak? Kenapa, Bu? Hah? Mati. Kada berem, mati. Walaupun gratis. Pokoknya siapa yang naik bis gratis. Nanti supirnya Michael Schumacher, pembalap nomor 1 dunia. Gratis tapi tidak ada remnya. Saya yakin masjid ini tidak ada yang mau ikut. Kenapa? Mati. Hidup tanpa iman seperti kendaraan tanpa rem. Kalau orang hidup tanpa iman, semuanya dihajar. Makanya tadi ayat pembuka saya baca, walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu negeri mau beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, lafattahna alaihim barakat, niscaya kami bukakan keberkahan-keberkahan, minas sama'i wal ard, dari langit maupun dari bumi. Kalau nya kada beriman, ini bahasa Banjar pahamlah. Hah? Bu, bahasa Banjar pahamlah, Bu. Hah? Paham kada? Ini bang bapak-bapak bahasa Banjar paham kah? Ora percaya aku. Hidup kalau tidak ada iman, semuanya disikat, Pak. Hidup tanpa iman, semuanya disikat. Apa aja disikat.
Kenapa orang mencuri? Waktu mencuri hilang imannya. Kenapa orang berzina? Waktu berzina itu hilang imannya. Ini iman nih. Saya ingat cerita, namanya anak muda. Ada anak muda namanya Muhammad Al-Fatih. Boleh saya cerita? Boleh? Boleh saya cerita? Boleh atau tidak boleh? Tetap saya ceritakan. Muhammad Al-Fatih ini anak muda yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad nanti yang akan sanggup menghancurkan benteng Konstantinopel adalah seorang anak muda yang kuat imannya dan prajuritnya pun imannya kuat. Waktu itu pemilihan pemimpin, semua pasukan berdiri semuanya. Lalu pemilihan pemimpin. Waktu pemilihan pemimpin itu Pak, dulu nggak ada namanya pemilu. Nggak ada coblos-coblosan. Akhirnya pemilihan. Berdiri semuanya berdiri. Maka waktu itu dipilihlah. Waktu berdiri semua tentara, dipilih pemimpinnya. Siapa di antara tentara semuanya yang pernah ketinggalan sholat fardu sekali seumur hidup, sengaja atau tidak sengaja, silahkan duduk. Subhanallah. Itu pasukan Pak, yang berdiri tak ada satupun yang duduk, semuanya berdiri. Menandakan ini pasukan tidak ada satupun yang pernah ketinggalan sholat fardu semasa hidupnya. Mantap, pemilihan belum selesai karena semuanya mantap. Pertanyaan berlanjut. Siapa di antara semua pasukan yang pernah ketinggalan sholat fardu berjamaah walaupun sekali seumur hidupnya, sengaja atau tidak sengaja, duduk? Masya Allah. Ternyata Pak, pasukannya separuh duduk. Artinya pernah ketinggalan berjamaah. Kalau kita ditanya semasjid nih, siapa yang pernah ketinggalan sholat fardu berjamaah? Waduh, satu masjid kita duduk. Sampai ayam di luar ikut jongkok dia. Nggak ada sisanya. Ini luar biasa, separuh pasukannya masih berdiri. Lalu pertanyaan lebih berat diajukan. Siapa di antara pasukan semuanya yang semasa hidupnya dari balik sampai sekarang tidak pernah ketinggalan sholat tahajud, sengaja ataupun tidak sengaja? Silahkan berdiri. Yang tak pernah ketinggalan tahajud, berdiri. Yang lain semuanya duduk. Cuman satu yang ketinggalan masih berdiri. Namanya Muhammad Al-Fatih. Anak muda usia 18 tahun sanggup menghancurkan benteng Konstantinopel yang ratusan tahun tak sanggup dihancurkan oleh umat Islam, tak sanggup dikalahkan anak muda yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Nanti akan ada anak muda yang kuat imannya, pasukannya pun kuat imannya, yang sanggup menghancurkan benteng itu. Maka ini PPU, Penajam Pasir Utara, sebentar lagi menjadi ibu kota. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu masih panjang umurnya. Bisa lihat Penajam Pasir jadi ibu kota Indonesia. Sebentar lagi, mungkin tahun berapa kira-kira Pak? 2024. Sebentar lagi, mudah-mudahan Penajam Pasir Utara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan diberikan pemimpin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau pemimpinnya beriman, insya Allah Allah bukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Ini iman. Satu. Dua, saya mau ungkapkan di sini. Dalam hidup dan kehidupan, perbanyak istighfar kepada Allah. Minta ampun. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Saya mau tanya, angkat tangan. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang kada pernah berdosa, angkat tangan. Wah. Ada ibu-ibu, ada yang kada berdosa. Ustadz, ulun ustadz aja rancak ngambil duit laki. Apa? Ada yang tak pernah berdosa, angkat tangan. Kalau semuanya berdosa, lihat. Ini lihat.
Dulu ada anak muda, ini diceritakan dalam kitab Tambihul Ghafilin. Seorang anak muda, ketika itu anak muda ini menangis dengan dahsyatnya. Menangis terus. Sampai-sampai Umar bin Khattab, ini Umar ini kan lion of the desert, singa padang pasir. Wah, jagoan. Tapi sejago-jagoannya Umar, mendengar anak muda menangis, Umar ikut menangis. Ini dahsyat tangisannya. Bapak pernah nggak dengar khutbah Jumat menangis? Pernah nggak? Kita Pak pernah dulu Pak. Waktu itu ada orang khutbah hari raya. Itu luar biasa, banyak jemaah yang menangis beliau khutbah hari raya. Karena terlalu lama Pak. Makanya malam ini pun kita ceramah lihat-lihat waktu. Jadi jangan kelamaan. Apalagi tarawih Pak. Di sini kalau tarawih 1 juz Pak biasanya. Di sini 1 juz. Masya Allah. Imamnya siapa Pak? Dari Banjarmasin. Kalau di tempat kami itu Pak, imam kan masjid musola kan deket-deket tuh. Corongnya kan nyaring-nyaring tuh, bersahut-sahutan. Wah, itu kalau saya jadi imam ini sebetulnya terintimidasi oleh makmum Pak. Karena makmum ini kan pengen cepat semuanya. Kita baru witir Pak, Allahu Akbar, usolli sunatal witri, baru witir. Musola sebelah, Allahumma sholli. Waduh, ini kacau. Imam ini, makmum ini di belakang. Aduh, imam ini lambat betul katanya. Mau pindah musola dia. Nih lihat nih. Ada anak muda menangis. Luar biasa. Umar bin Khattab mendengar anak muda ini menangis. Umar ikut menangis. Maka kata anak muda ini, wahai Umar, bisakah kau bawa aku ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Umar, enggak masalah, aku bawa. Silahkan. Maka Umar minta izin kepada Rasulullah untuk membawa anak muda yang menangis ini. Lalu ketika anak muda ini masuk ke hadapan Rasulullah, Rasul bertanya, "Hei anak muda, kenapa kau menangis?" Kata anak muda ini, "Ya Rasulullah, dosaku ini banyak." Lalu kata Rasul, "Dosamu besar mana antara dosamu dengan Jabal Uhud?" Jabal Uhud itu gunung di Madinah, panjangnya 7 km. Kata anak muda ini, "Ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada Jabal Uhud." Lalu kata Rasulullah, "Andai dibandingkan buih di lautan?" "Ya Rasulullah, dosaku lebih banyak daripada itu." Rasul bertanya lagi, "Andai dibanding dengan rahmat Allah, besar mana?" Maka anak muda ini menjawab, "Rahmat Allah jauh lebih besar." Rasul pun bertanya, kata Rasul, "Dosa apa gerangan?" Maka anak muda ini menjawab, "Ya Rasulullah, saya pekerjaan tukang gali kubur, 7 tahun gali kubur. Kalau bahasa Perancisnya menabuk kuburan. Terus suatu hari meninggal wanita Ansor, cantik orangnya, saya naksir ya Rasulullah. Terus setelah keluarganya semua pulang dari kuburan, saya gali kembali kuburannya ya Rasulullah. Terus saya buka kain kafannya ya Rasulullah. Lalu telanjang bulatlah itu mayat ya Rasulullah. Terus saya tinggalkan mayat itu ya Rasulullah. Kemudian tiba-tiba iblis datang berbisik di hati. Kata iblis, "Rugi, sudah tati lanjang. Buliki coy." Kembalilah. Rugi sudah tati lanjang, sayangnya buliki. Maka kata anak muda ini, "Ya Rasulullah, aku kembali ke kuburan tersebut, lalu aku perkosa gadis ini. Setelah aku perkosa ya Rasulullah, wanita ini bersuara, mayat ini, 'Celaka engkau. Kau biarkan aku telanjang dalam keadaan junub menghadap Allah. Ingat, balasan Allah luar biasa terhadap orang yang zalim.' Mendengar itu ya Rasulullah, sampai sekarang aku tidak bisa berhenti menangis." Ayo, saya mau tanya, bapak-bapak pernah memperkosa mayat? Belum ya. Kalau mendustai bini Bang, rancak Ustadz ya 5 kali sehari. Lihat nih. Maka Rasul ketika mendengar anak muda ini memperkosa mayat, berdiri Rasulullah,
merah wajahnya. Apa kata Rasulullah? Fasik, keluar kau dari rumahku. Anak muda ini Pak, diusir Nabi Muhammad, menangis sejadi-jadinya. Kemana dia minta tolong? Kalau seorang Nabi pun mengusir, kemana dia minta tolong? Menangis tiap hari. 40 hari, 40 malam dia taubat kepada Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Salat istighfar, salat sujud istighfar, minta ampun 40 hari 40 malam. Di malam yang ke-40, anak muda ini berdoa kepada Allah, ya Allah, andai taubatku ini engkau terima ya Allah, tolong sampaikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi andai taubatku ini tidak diterima ya Allah, tolong turunkan api dari langit, bakar jasadku ini hidup-hidup. Ayo, doanya nih. Andai taubatku engkau terima ya Allah, tolong sampaikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, taubatku diterima. Tapi andai taubatku ini tertolak, maka ya Allah, turunkan api dari langit, bakar jasadku ini hidup-hidup. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, Jibril sampaikan kepada Muhammad, taubat anak muda itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperkosa mayat, taubat diterima, Pak. Apalagi mencuntan sandal kawan. Selama mau taubat Allah terima. Ini Allah kita. Sejengkal kau mendekatiku, kata Allah, sehasta aku meraihmu. Berjalan kau ke arahku, berlari aku menjemputmu. Sujud kau menangis di hadapanku, senyum aku melihatmu, kata Allah. Ini Allah kita. Maka kalau ada di antara kita yang pernah melakukan kesalahan, ingat, semua pendosa punya masa depan. Ada kekanakan ketujuh main game. Ulun ini Pak Bupati, dulu juara 1 main game. Juara 1, pialanya ada masih. Juara 1 main Tamiya, Pak. Tentara tahu Pak Tamiya? Yang mobil balapan kecil tuh. Juara 1, pialanya ada di rumah, Pak. 1 piala Tamiya, 1 piala game. Sisanya itu piala lomba ceramah. Maksud saya, untungnya orang tua saya dulu nggak marah, tapi selalu mendoakan, mudahan anakku ini alim, mudahan pintar, beruntung. Coba kalau dulu waktu juara 1 Tamiya, bungol banget gini. Ayo, gananya bungol. Tapi karena orang tua selalu mendoakan, alhamdulillah. Maka kalau bapak ibu sekalian punya anak, dilihat anaknya ini nakal, doakan. Angkat tangan, minta ampun kepada Allah. Mungkin ada kesalahan kita sebagai orang tua. Lihat Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh. Nabi Nuh ini punya umat yang luar biasa bejat. Bahkan saking bejatnya umat Nabi Nuh ini, bayi di dalam perut itu, Pak. Bayi dalam perut, itu mamanya sudah ngomong, bayi, ini ada namanya Nuh. Kalau kau ketemu nanti sama dia, kalau kau sudah lahir, percayalah, ini orang gila. Itu umat Nabi Nuh. Saking bejatnya umat Nabi Nuh berdoa, ya Allah, habiskan semuanya ya Allah, selesaikan. Kata Allah, tenang Nuh, ku selesaikan. Cuman, aku kata Allah perintahkan kepada kau, bikin kapal dulu, olah kapal. Kata Nabi Nuh, ya Allah, bagaimana membuat kapal? Kata Allah, dari kayu. Kayunya dari mana ya Allah? Kata Allah, tanam pohon dulu. Ini proses, Pak. Tanam pohon, pohonnya besar, ditebang, jadikan kayu, bikin jadi kapal. Saya mau tanya, kalau Allah jadikan kapal bagi Nabi Nuh seketika, kira-kira bisa nggak? Saya mau tanya, bisa nggak? Misalnya nih, ya Allah, turunkan azab. Kata Allah, Nuh, akan ada banjir besar. Kusediakan kapal bagimu. Ini kapalnya. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa. Tapi tidak.
Allah bikin dulu ya Nuh, tanam pohon. Kalau sudah tanam, besar itu, tebang, bikin kayu, bikin perahu. Hidup perlu proses. Kalau ingin kaya, kerja. Jangan datang sama Kanjeng Dimas taat pribadi, tangkap polisi. Kalau ingin sukses, kerja. Kalau ingin pintar, belajar. Kalau ingin alim, masuk pesantren. Penajam pasir ini enggak sekonyong-konyong jadi masjid. 20 tahun prosesnya. Tadi katanya 20 tahun ulang tahunnya. Jalan tidak seenak ini. Dulu saya ceramah ke Kalimantan Timur ini, lewat itu kalau sudah ada tulisannya selamat datang, perbatasan Kalimantan Timur itu Pak, yang di sana tuh. Waduh, Masya Allah, jalannya mengerikan, lobang di mana-mana, proses jalan mulus. Ini tidak sekonyong-konyong jadi ibu kota Indonesia. By proses tadi disebutkan oleh Bapak Bupati, berkat niat tulus, ikhlas para pendahulu kita di Penajam Pasir Utara, maka masjidnya pun namanya Masjid Al-Ikhlas. Proses dibikin, tanam dulu, besar pohonnya, ditebang jadi kayu, bikin perahu. Setelah bikin perahu selesai Ustadz? Belum selesai. Lalu bagaimana Ustadz? Setelah jadi perahu, itu orang Pak, semuanya masyarakat ketika mau buang air besar, semuanya ke kapal Nabi Nuh. Asik kata mereka, ada jamban besar. Naik ke atas kapal, buang air besar, subuh-subuh buang, subuh-subuh buang, subuh-subuh buang. Bingung orang, disebut gila Nabi Nuh. Gila, bikin perahu di atas gunung. Mestinya bikin perahu itu di laut, bukan di gunung. Ini jalan kita ini mungkin bagi orang kebesaran dulu. Besar sekali jalannya. Manusianya nggak terlalu banyak kok besar jalannya. Sekarang alhamdulillah baru tahu ternyata Penajam Pasir Utara jadi ibu kota Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang protes sama Nabi Nuh. Ini gila. Berak orang semuanya di kapal Nabi Nuh. Apa yang terjadi? Sampai-sampai Pak Bupati, ada kai tuha, hendak buang hajat di situ juga. Aku jer kai hendak coba juga pengen buang hajat di situ. Kata orang kai, sampean stroke, nggak bisa jalan. Kata kai, angkat, pokoknya hendak behira di situ juga. Diangkat orang, kai ini betakai di kapal, behira di situ, buang air besar. Waktu mau berdiri, namanya stroke Pak, rabah, jatuh kai, linyak. Tahu kali linyak? Nah, linyak dapatnya nang gitu tadi. Jadi nang maangkat nih bingung, jer nang maangkat nih. Kiapa kita nih? Kai ini angkat kah ada kah? Terjadi konferensi meja bundar Pak. Rapat dulu, kita angkat atau tidak nih? Kalau tidak kita angkat, kai mati di sini. Kalau diangkat, kita kena tainya juga. Rapat belum selesai, kai bisa berdiri. Noh, kai berdiri dari kapal. Kuat, sehat. Pulang ke kampung jalan kaki. Berangkat diangkat, pulangnya jalan kaki. Hebat ke? Orang kampung bingung. Kai, di mana? Beurut di mana? Kata kai nggak pakai urut-urutan. Itu di kapalnya Nuh, obatnya di situ, masih banyak sisanya. Wah, orang kampung ada yang bawa piring, ada yang bawa rangsang. Pokoknya sakit apa aja sembuh. Yang panau, tapalkan panau sembuh. Yang sakit kaki rematik dioleskan ke kaki sembuh. Yang paling pusing tuh yang sariawan Pak. Ini tempel kah kadang. Kata yang sariawan nih, marah sariawan daripada tahi kemuntung. Ayo. Ini by proses. Istighfar Nabi Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara. Istighfar, minta ampun Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni, Allah selamatkan Nabi Nuh beserta anak buah beliau. Nabi Yunus minta ampun kepada Allah. Bagaimana ketika Nabi Yunus ditelan ikan? Kep.
Ada yang pernah ditelan ikan? Ditaguk ikan? Ikan apa saya makan tadi? Ikan apa namanya tadi? Ikan apa tadi Pak Wahyu? Terakulo. Waduh, terakulo. Di tempat kami kada ada pakai terakulo. Di sini alhamdulillah makan terakulo. Di wadah kami itu sapat, puyo, haruan. Di sini terakulo. Masya Allah. Ikan laut. Nabi Yunus ditelan ikan. Kata Allah, ikan telan itu Yunus. Cuman ditelan saja, jangan digigit. Ditelan Nabi Yunus. Apa yang dilakukan Nabi Yunus selama di dalam perut ikan? Nabi Yunus istighfar kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah dibacakan itu, ikan sakit perut, mau cari obat tidak ada, apotek tutup, tengah malam. Dalam Al-Quran disebutkan zulumatun thalas, 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya di dasar lautan, gelapnya di tengah malam. Istighfar Nabi Yunus minta ampun kepada Allah, Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Pintarnya, mau ceramah juga dia kayaknya nih. Anak siapa Pak? Ganteng ya. Sini saya. Salim. Ayo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sampaikan, Nabi Adam, Allah terima taubatnya setelah minta ampun kepada Allah selama 40 tahun, arba'ina sana. Apa yang dibaca Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun Nabi Adam baca istighfar, Allah ampuni dosa-dosanya, dipertemukan dengan Siti Hawa. Maka mudah-mudahan dengan ulang tahun yang ke-20 tahun, yang ke-20 Penajam Pasir Utara ini, Allah ampuni dosa kita semuanya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa penduduknya, diberikan keberkahan, makanan yang banyak, rezeki yang berlimpah, umurnya barokah, dan mudah-mudahan kita doakan pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat badan, dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun, ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syan, fi ashani wa kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan, laisa muhtajan, laisa muhtajan ila suruji, ya Rasul isalamun, ya Rafi'a syan, ya Rafi'a, ya Rafi'a syani wa daraji. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berkahi
dan mudah-mudahan semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian yang dapat kita sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maafkan saya dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan laporkan pada PLT Bupati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari besi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan laporkan pada Pak Polisi. Kalau ada jarum yang patah, patah semuanya nih. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung pipit, burung dara, itu nama-nama burung yang ada di Indonesia. Terakhir, saya tutup pantun masalah burung, khusus untuk ibu-ibu. Burung hantu terbangnya malam, kalau terbang sangatlah tinggi. Ibu-ibu yang tak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Protes aja. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.